warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan mata pelajaran akhlak dengan materi menjauhi perilaku sikap syirik. Nah, pada minggu kemarin Bapak sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan pengertian syirik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menjauhi perilaku sikap syirik. Oke, perhatikan sedikit penjelasan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian semua. Sikap menjauhi akhlak syirik yaitu syirik adalah sikap perbuatan yang tercela, bahkan merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, syirik adalah sikap perbuatan yang tercela, bahkan merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita cara menjauhi perilaku sikap syirik? Karena sikap syirik adalah merupakan dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perilaku syirik, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan atau perbuatan apabila itu mengandung unsur perbuatan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merupakan perbuatan dosa besar. Nah, untuk dapat menjauhi perilaku syirik, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui dengan baik sikap perbuatan dan perilaku yang mengandung unsur syirik. Nah, jadi kalau kita ingin menjauhi perilaku syirik, tentu harus mengetahui dulu ya, sikap-sikap perbuatan atau perilaku yang mengandung unsur syirik. Lalu apa saja perilaku orang yang berbuat syirik? Dapat dikenali dari ciri-cirinya yang menunjukkan kepada perbuatan syirik. Nah, di sini Bapak menjelaskan bahwa perilaku orang yang berbuat syirik dapat dikenali dari ciri-cirinya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perilakunya menuruti hawa nafsu. Jadi setiap perbuatan, setiap perilaku, setiap ucapan itu menuruti hawa nafsunya, bukan berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu cirinya perilaku menjadikan sesuatu sebagai media atau alat yang dapat menemukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi manusia yang berbuat syirik itu memiliki perilaku yang menjadikan sesuatu sebagai media atau alat yang dapat menemukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan punya barang itu dijadikan sebagai alat media. Barang itu dijadikan sebagai alat untuk dapat menemukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memiliki keyakinan terhadap barang tersebut, bahwa barang tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang dia percayai. Lalu yang ketiga, yaitu cirinya perilaku meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwa orang yang percaya kepada suatu barang, kepercayaan itu adalah meyakini terhadap barang tersebut adanya kekuatan lain selain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ciri-ciri menunjukkan kepada perbuatan syirik. Lalu selanjutnya, cirinya yaitu perilaku menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan segala-galanya. Sebab masih ada yang memiliki keistimewaan selain daripadanya. Jadi apabila ada orang yang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan segala-galanya disebabkan memiliki keyakinan, keistimewaan terhadap barang atau terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk ciri yang menunjukkan kepada perbuatan syirik. Lalu yang terakhir, yaitu perilaku selalu ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Jadi kalau tidak dipuji, tidak disanjung, dia marah. Kepinginnya pengen dipuji dan disanjung saja. Padahal kan yang wajib dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, apabila ada yang memuji kita, maka kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita memiliki karakter ingin selalu dipuji dan disanjung oleh orang lain. Oke, selanjutnya, di antara akibat buruk perbuatan syirik adalah sebagai berikut. Nah, ternyata ada akibat buruk bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang pertama, akibatnya yaitu mendapat dosa besar yang tak terampuni, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menurunkan martabat dan derajatnya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan mulia, sebab telah menganggap suatu benda lebih mulia dibanding dirinya. Jadi kalau orang yang melakukan perbuatan syirik, akibatnya yaitu menurunkan martabat dan derajatnya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu hidupnya selalu dikendalikan dan dikuasai oleh hawa nafsu setan yang menyesatkan. Jadi kalau kita selalu berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan selalu dikendalikan dan dikuasai oleh hawa nafsu setan yang menyesatkan. Yang terakhir, membuat jiwanya menjadi sakit dan tidak stabil
karena telah mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, itulah akibat buruk dari perbuatan syirik terhadap apa yang kita lakukan, yaitu mempersekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap perilaku syirik. Jadi kalau kita ingin menghindari sikap perilaku syirik, diantaranya sebagai berikut. Hendaklah disadari bahwa syirik merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah disadari bahwa syirik dapat merusak keimanan seseorang. Yang ketiga, hendaklah disadari bahwa orang yang suka berbuat syirik, hati dan jiwanya tidak tenang. Yang keempat, hendaklah berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bergaulah dengan orang-orang yang taat menjalankan agama. Serta yang terakhir, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menghindari sikap dan perilaku syirik. Nah, itulah di antara beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap perilaku syirik. Mudah-mudahan kita selalu menghindari sikap perilaku syirik, sebab perbuatan syirik adalah merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas kalian yaitu hanya menyimak materi apa yang telah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan sedikit yang Bapak sampaikan itu ada manfaatnya dan menambah wawasan pengetahuan buat kalian semua. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.